Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alfi Nafisah, mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang dalam program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah serta sejarah perkembangannya. Nah, sebelum memasuki pembahasan tersebut, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih ilmu hadis itu. Imam Izz ad-Din bin Jama'ah dalam Tadrib ar-Rawi fi Syarh Tadrib an-Nawawi mengatakan, huwa ilmu biqawadina biha ahwalas sanadi wal matani. Ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan. Garis bawahi sanad dan matan. Apa itu sanad dan matan? Sanad secara etimologi berarti sandaran, sedangkan secara terminologi yaitu mata rantai para perawi hadis yang sampai kepada matan hadis. Nah, siapa sih para perawi itu? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan hadis baik melalui lisan maupun tulisan yang ia dengar langsung dari gurunya. Ada beberapa tingkatan perawi. Yang pertama, perawi dari tingkatan sahabat. Contohnya seperti Abu Hurairah, Aisyah, dan Anas bin Malik. Yang kedua, perawi dari tingkat tabi'in. Contohnya Umayyah bin Abdullah bin Khalid dan Sa'id bin al-Musayyah. Yang ketiga, perawi dari tingkatan mudawwin. Contohnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan lain-lain. Selanjutnya ada matan. Matan yaitu kalimat tempat berakhir sanad atau bisa disebut inti atau isi dari sebuah hadis. Ada perawi, ada juga marwi. Marwi adalah isi berita yang disampaikan oleh para perawi. Marwi sama dengan matan. Contoh sanad dan matan dalam sebuah hadis yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Laitsu an Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair qala tut'imu at-ta'ama wa taqra'us salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Yang artinya, Umar bin Khalid telah menceritakan hadis padaku. Ia berkata, Al-Laits menceritakan hadis padaku dari Yazid, dari Abul Khair, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa seorang lelaki bertanya pada Nabi Muhammad SAW, manakah Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberikan makanan dan membaca salam pada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal. Nah, di sini contoh sanad yaitu dari haddatsana sampai radhiyallahu anhuma. Dan yang diberi garis bawah itu adalah para perawi hadis. Kemudian contoh dari matan yaitu mulai dari anna rajulan hingga akhir. Itu dinamakan matan hadis. Kemudian kita masuk dalam pembahasan pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu hadis riwayah, dan yang kedua, ilmu hadis diroyah. Kita bahas dulu yang hadis riwayah. Hadis riwayah merupakan ilmu yang membahas tentang periwayatan secara teliti dan hati-hati terhadap apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifatnya. Dengan kata lain, ilmu ini merupakan ilmu mengenai periwayatan hadis. Kemudian hadis diroyah. Hadis diroyah adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan hadis serta menentukan kesahihannya. Secara rinci, ilmu ini membahas tentang cara-cara yang dipakai dalam menerima dan memberikan hadis, sifat-sifat perawi dan biografinya, ketersambungan sanad dan keterputusannya, kemudian kesesuaian matan dan kejanggalannya, bentuk-bentuk pembukuannya, macam-macam periwayatannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan hadis tersebut. Objek pembahasan hadis riwayah adalah diri Nabi Muhammad SAW sendiri dari segi perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, dan sifat-sifatnya, dengan tanpa membicarakan sahih atau tidaknya hadis tersebut. Sedangkan objek pembahasan hadis diroyah adalah sanad dan matan dari segi apakah dapat diterima atau harus ditolak nih hadis tersebut. Selanjutnya
masuk dalam materi sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah. Di sini terdapat beberapa periode. Yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayah pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu dilarang menulis hadis karena khawatir bercampur dengan Al-Quran. Kemudian larangan dan kebolehan menulis hadis tersebut bersifat kondisional. Kemudian beberapa sahabat memiliki catatan hadis tersendiri, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hadis diroyah periode Nabi Muhammad SAW. Pada periode Nabi Muhammad SAW telah ada dasar-dasar ilmu hadis diroyah, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya, periode sahabat. Perkembangan hadis riwayah pada masa sahabat disebut dengan masa pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah. Bagi orang yang ingin menyampaikan hadis harus disertai sumpah dan saksi, karena pada masa itu banyak terdapat hadis palsu akibat konflik politik. Kemudian adanya rihlah ilmiah, yaitu metode atau teknik yang lazim ditempuh oleh para ahli hadis untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat ilmiah. Kemudian perkembangan hadis diroyah pada masa sahabat, yaitu timbul ilmu hadis diroyah timbul secara lisan. Periwayatannya harus disertai saksi, bersumpah, dan sanadnya bersambung. Lanjut, periode tabi'in. Hadis riwayah pada masa periode tabi'in. Hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ulama yang pertama kali melakukan perintah tersebut adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Terus model kitab hadis yang muncul yaitu seperti Muwatta, Musannaf, dan Musnad. Kemudian penulisan hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa-fatwa para sahabat. Hadis diroyah pada masa periode tabi'in. Hadis tersebut timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lainnya. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan ilmu usul fiqh, seperti dalam kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian lanjut periode tabi'in. Hadis riwayah pada masa periode tabi'in disebut masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Masa filterasi atau penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Kemudian disebut juga masa klasifikasi hadis, yaitu ketika hadis sahih sudah dipisahkan dari hadis yang bukan sahih, seperti hadis dhaif dan hasan. Kemudian muncul kutubus sitah. Terus model kitabnya yaitu Jami'. Kemudian hadis diroyah pada masa tabi'in telah terpisah dari ilmu lain tapi belum menyatu dalam pembahasannya. Kemudian muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tarikh Al-Kabir karya Imam Bukhari, kemudian Tabaqat At-Tabi'in karya Imam Muslim. Kemudian lanjut masa setelah tabi'in. Hadis riwayah pada masa setelah tabi'in. Penulisan hadis lebih sistematik. Kemudian muncul kitab-kitab seperti Mustadrak, Syarah, Ikhtisar, dan sebagainya. Kemudian hadis diroyah pada masa setelah tabi'in. Hadis diroyah ini telah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kemudian kitab ilmu hadis yang pertama kali yaitu Al-Muhaddits Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i karya dari Imam Rama Hurmuzi. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi semua yang mendengarkannya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.